Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan setting menu atau mengatur menu apa saja yang kita butuhkan di dalam aplikasi rental mobil ini. Nah, di video kali ini kita akan melakukan input data pengguna ke dalam tabel admin di dalam database kita. Oke, seperti biasa teman-teman, silakan buka XAMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian aktifkan atau klik start pada Apache dan MySQL. Kalau sudah, silakan teman-teman buka browsernya. Selanjutnya silakan teman-teman akses websitenya atau projectnya seperti biasa ya. Di sini kita ketikkan localhost /app_rental kemudian /admin. Oke, seperti ini. Kemudian silakan teman-teman login menggunakan akun yang teman-teman buat di pertemuan sebelumnya. Oke, di sini saya akan login seperti ini. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dashboard administrator dari aplikasi rental mobil kita. Oke, di video kali ini kita akan melakukan input data pengguna ke dalam tabel admin di dalam database kita. Kalau sekarang kita klik menu pengguna yang di sebelah sini, ini akan terjadi error ya teman-teman seperti ini. Ini error seperti biasa, seperti pada video-video sebelumnya. Errornya di sini katanya halaman yang Anda request tidak dapat ditemukan. Halaman yang kita request adalah halaman widget.html. Sementara kita tidak punya file yang namanya widget.html ini, makanya terjadi error seperti ini. Oke, nantinya kita tidak arahkan ke sini ya, karena link bawaan dari template-nya yaitu diarahkan ke widget.html, tapi nanti kita akan arahkan ke controller pengguna. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Oke, silakan teman-teman buka file menu.php, kemudian kita cari yang namanya adalah pengguna ini ya. Oke, di sini kan untuk linknya masih mengarah ke widget.html. Ini kita nanti akan ganti ke controller pengguna. Oke, sekarang kita buat dulu controllernya ya. Oke, silakan teman-teman buka sidebar yang sebelah kiri. Kemudian kita ke folder controllers, kemudian ke folder administrator. Nah, di sini kita buat file yang namanya adalah pengguna.php. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, kenapa saya buat folder administrator di dalam folder controllers? Karena nanti untuk controller yang berhubungan dengan administrator saya simpannya di sini. Nah, nanti saya akan buat folder satu lagi, customer gitu ya. Oke, nanti di folder customer itu isinya adalah controller yang berhubungan dengan si customer atau front end dari website ini. Seperti itu ya kira-kira teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa kita buat kelasnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis kelas pengguna extend gitu ya, extend CI controller. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat function index sebagai function utama dari controller pengguna ini. Oke, saya di sini cukup ketikkan pf seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan nama fungsinya index. Nah, di sini kita akan testing dulu ya, testing dulu apakah function ini berjalan atau tidak gitu ya. Kita coba dulu di sini pakai echo. Ini adalah pengguna gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Di save, kemudian kita kembali ke file menu.php. Nah, di sini teman-teman, oke, kita sembunyikan dulu sidebarnya ya. Oke, di menu pengguna ini kita ganti di bagian href ini. Kita tulis di sini PHP base seperti ini ya. Kemudian kita arahkan ke folder administrator. Kemudian ke controller pengguna. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser. Sekarang kita coba kembali dulu ke sini ya. Kita refresh. Sekarang kita coba klik pada menu pengguna. Oke, teman-teman, sekarang sudah tidak terjadi error ya, dan menampilkan isi dari function index-nya. Ini adalah pengguna. Ini kan adalah isi dari function index yang kita echo tadi ya.
Oke, seperti itu. Berarti untuk mengakses ke controller pengguna dan function index ini sudah berhasil kita lakukan. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Untuk file footer ini bisa teman-teman close ya, seperti ini. Kemudian di controller pengguna ini kita hapus echo-nya. Oke teman-teman, di dalam function index ini sekarang kita akan panggil template yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Oke, di sini saya tinggal ketikkan LV. Ini ya seperti ini, load view. Kemudian sekarang kita panggil template-nya. Oke, kita buka dulu sidebar sebelah kiri. Saya lupa naruh template-nya di mana kemarin. Oke, saya akan lihat dulu di folder views, kemudian di folder admin, kemudian di folder templates. Oke, ini ya. Oke, di sini berarti kita masuk ke folder admin /template. Kemudian kita panggil file yang namanya adalah menu.php. Oke, seperti ini. Yang ini boleh teman-teman hapus. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman save. Kemudian kita kembali ke browser. Kita coba refresh kembali ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil memanggil template-nya seperti ini. Oke, di sini teman-teman bisa menulis .php atau cuma nama filenya seperti ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, selanjutnya kita duplikat ini, kita panggil juga yang namanya file footer. Oke, seperti ini. Kita rapikan dulu seperti ini ya. Oke, silakan di save, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Oke teman-teman, kita akan melakukan perubahan pada ini ya. Ini kita ganti, ini kan masih nama dari template-nya. Nah ini kita ganti dulu sebelum kita lebih jauh ya. Silakan teman-teman ke file menu.php. Oke, kita scroll ke atas. Nah, di bagian title ini kita ganti ya. Misalkan apps rental mobil. Oke, seperti ini, di save. Sekarang kita coba lihat hasilnya di browser, kita refresh. Oke, sekarang sudah ganti app rental mobil. Oke teman-teman, nanti kalau kita klik di menu pengguna, maka di sini nanti akan menampilkan data-data pengguna atau data-data administrator yang sudah kita inputkan ke dalam tabel admin. Nah, kita akan tampilkannya dalam bentuk tabel ya. Sekarang silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code, kemudian di sidebar sebelah kiri, di dalam folder views, di dalam folder admin ini kita buat folder baru lagi yang namanya adalah pengguna. Oke, seperti ini. Nah, di dalam folder pengguna ini kita buat file yang namanya adalah view.php. File view.php ini kita nanti akan gunakan untuk menampilkan data-data pengguna atau data-data administrator yang sudah kita inputkan ke dalam tabel admin di dalam database kita, seperti itu ya. Oke, sekarang silakan teman-teman buka template-nya. Kita buka template-nya. Oke, sekarang kita ke menu tables ya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada basic tabel, ada data tabel. Basic tabel ini ya seperti tabel-tabel biasa, belum ada di sini fasilitas searching-nya, kemudian belum ada pagination-nya, belum ada ya. Kalau yang data tabel ini sudah dilengkapi dengan fitur pencarian di sini, misalkan kita mau mencari AIRI gitu ya, maka nanti yang tampil adalah data AIRI, kemudian di bawahnya nanti sudah ada pagination-nya. Teman-teman, kita akan menggunakan yang data tabel ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman di sini klik kanan, kemudian view pictures. Oke, di sini kita akan ambil yang dari sini aja ya, yang bagian tabelnya. Oke, ini boleh teman-teman copy. Kemudian silakan teman-teman lakukan pencarian di sini data tabel. Oke, silakan teman-teman kopikan aja dari sini ya. Kita copy sampai bagian ini. Oke, kita copy. Sekarang kita pastikan ke dalam file view.php kita. Oke, kalau sudah seperti ini codingannya masih berantakan seperti ini. Silakan teman-teman rapikan codingannya seperti biasa menggunakan shortcut Ctrl Alt F di keyboard. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini kita buat penutup dari T-body-nya. Ya, dari penutup ini kita copy saja. Kemudian kita tambahkan slash. Kemudian kita tutup juga untuk tabelnya ya, slash tabel.
Oke, sekarang kita rapikan dulu codingannya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kan masih kosong ya. Nah, di sini kita cari yang kita belum tutup apa gitu ya. Ternyata di sini div-nya belum kita tutup. Oke, sekarang kita tutup div-nya terlebih dahulu. Oke, kira-kira kita butuh beberapa div gitu ya. Ya, ini kita tinggal paste seperti ini. Oke, kalau sudah, kita rapikan lagi. Oke, sudah seperti ini ya. Oke ya teman-teman, silakan teman-teman kembali ke browser. Sekarang kita refresh di website kita. Sekarang kita klik pada menu pengguna. Oke, di sini tabelnya tidak tampil, padahal kita sudah buat di dalam file view.php yang di sini. Oke, sekarang kita ke controller pengguna. Nah, di sini teman-teman kita perlu memanggil file view.php ini yang ada di dalam folder pengguna. Oke, cara manggilnya di sini ya teman-teman, di antara template menu dan footer. Oke, nah di sini kita tulis load view, kemudian kita masuk ke folder admin, kemudian masuk ke folder pengguna, kemudian kita panggil filenya yang namanya view.php, atau nggak usah php ya, kita cukup panggil nama filenya seperti ini, kemudian ini kita hapus. Oke, seperti ini ya teman-teman. Silakan jangan lupa di save. Sekarang kita kembali ke website kita refresh. Oke, data tabelnya sudah tampil seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada yang aneh ya, tidak sama seperti contoh yang di sini. Kalau di sini kan ada fitur pencarian dan pagination-nya. Nah, sementara di tabel kita belum ada ya. Oke teman-teman, karena kita perlu memanggil file CSS dan file JavaScript dari library data tabel ini. Oke, selanjutnya sekarang kita akan buka lagi view source dari data tabel ini. Oke teman-teman, kita scroll ke paling atas ya. Sekarang kita akan copy yang data tabel ini, CSS yang untuk data tabel ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita buka file menu.php. Nah, kita scroll ke paling atas, kita pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini. Oke, jangan lupa teman-teman, kita perlu memanggil folder asetnya. Kita bisa kopikan dari sini. Kemudian kita taruh di sini, kita taruh juga di sini. Oke, sekarang kita coba save. Sekarang kita kembali ke browser, ke website kita. Sekarang kita refresh. Oke, ternyata tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kita belum memanggil file JavaScript dari data tabel ini. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita scroll ke paling bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman perlu mengcopy ini ya. Ini kita copy aja seperti ini. Yang ada data tabelnya seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita buka footer.php yang ada di dalam folder template. Oke, kita buka. Sekarang kita pastekan scriptnya di sini ya. Oke, kita pastekan di sini. Jangan lupa kita panggil folder asetnya ya teman-teman. Kita copy dari sini sampai sini ya. Oke, kita pastekan di sini. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba save. Sekarang kita refresh lagi di website kita. Oke, ternyata belum tampil juga teman-teman. Kenapa? Karena masih ada lagi yang perlu kita copy ya. Oke, sekarang kita pindah ke sini, kita copy sampai paling bawah ini. Kita copy. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita pastekan di sini ya, di paling bawah sini. Kita paste. Oke, kita rapikan dulu. Oke, teman-teman jangan lupa kita panggil folder asetnya ya. Oke, seperti ini. Oke, untuk yang paling bawah, ini kita hapus salah satu dari asetnya. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita coba kembali ke browser. Oke, kita refresh. Nah, sekarang sudah tampil fitur searching-nya dan juga pagination-nya. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya ya, sampai sini apakah teman-teman sudah berhasil semua? Kalau belum berhasil, silakan nanti teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan coba saya bantu jawab problem atau errornya di mana gitu ya. Jika teman-teman sudah berhasil semua, sekarang kita akan menampilkan data yang ada di dalam tabel admin kita ke dalam tabel yang ada di sini ya, di dalam aplikasi kita. Sekarang kita coba buka dulu database kita. Teman-teman ketikkan aja di sini
localhost, kemudian ke menu PHP MyAdmin. Oke, sekarang kita buka database kita yaitu DB Rental. Oke, selanjutnya kita buka tabel adminnya ya. Nah, di sini kan sudah ada satu tabel nih. Nah, data ini kita akan tampilkan ke dalam tabel aplikasi kita. Kita tampilkan ke sini. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Nah, di sini kita close saja untuk footer. Kemudian dashboard ini kita close juga. Nah, sekarang kita pindah ke fileview.php. Nah, ini kita ganti untuk yang bagian T-head. Nah, ini kita ganti yang pertama dengan nomor, kemudian yang kedua nama. Kemudian yang ketiga email gitu ya, kita ganti email. Kemudian yang terakhir password. Oke, kita ganti seperti ini. Kemudian yang di dalam tibadi ini kita hapus sampai ke TR penutup paling bawah ini. Kita hapus, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di aplikasi kita. Oke, sekarang sudah seperti ini ya, datanya kosong. Nah, data ini kita akan ambil datanya dari tabel admin yang di sini. Oke, silakan kembali ke kode editornya lagi. Nah, silakan teman-teman pindah ke controller pengguna. Nah, di sini di atas kita tambahkan public function construct. Kemudian di dalamnya kita tulis parent construct. Kemudian di sini kita panggil modelnya yang namanya adalah pengguna model. Oke, kita panggil di sini this load model. Oke, seperti ini. Kita panggil foldernya terlebih dahulu yaitu admin, kemudian pengguna underscore model. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save, kemudian sekarang kita kembali ke browser. Nah, di sini akan ada error seperti ini ya teman-teman. Error ini adalah error biasa ya, karena kita belum membuat model yang namanya pengguna model yang ada di dalam folder admin. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Nah, sekarang kita ke sini ke sidebar sebelah kiri. Kita ke folder models. Nah, di sini di dalam folder admin kita buat file baru yang namanya adalah pengguna underscore model.php. Oke, di sini kita akan buat kelasnya terlebih dahulu seperti biasa ya. Kita tulis php, kemudian kelas pengguna model. Oke, seperti ini. Kemudian extend ci underscore model. Nah, di sini kita akan membuat function getData untuk mengambil data ke dalam tabel admin. Oke, silakan teman-teman tuliskan public function getData seperti ini ya. Kemudian di sini kita tulis return this dbget. Oke, di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu admin. Kemudian di sini kita result seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke controller pengguna. Nah, di sini kita buat $data pengguna seperti ini, sama dengan $this pengguna model, kemudian ke function getData. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa di bagian view ini kita tuliskan $data. Oke, seperti ini ya. $data itu diperoleh dari sini. Selanjutnya kita pindah ke fileview.php. Nah, di sini kita buat tag PHP ya. PHP. Selanjutnya kita lakukan looping ya. Di sini teman-teman tuliskan for each. Oke, seperti ini. Kemudian kita tulis di sini $pengguna. Kemudian kita ganti dengan $as_row seperti ini. Nah, $pengguna ini teman-teman kita peroleh dari sini ya. Kalau di sini misalkan namanya bukan pengguna atau apalah gitu ya, maka nanti teman-teman di sini itu harus sesuai dengan nama yang teman-teman buat di sini. Oke, kalau sudah kita tutup dulu tag PHP-nya, kita seperti ini. Kemudian di dalamnya sini kita tuliskan TR, kemudian TD. Nah, yang pertama untuk nomor kita definisikan dulu ya di sini.
$no sama dengan 1. Kemudian di titik pertama ini kita buat tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis $no plus plus seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita tulis seperti ini PHPP. Nah, kemudian kita tuliskan $row, kemudian nama admin. Ini kita harus samakan dengan field yang ada di sini ya. Ini kalau di sini nama admin maka harus sama. Oke, kita kembali ke sini nama admin, kemudian yang bawahnya kita duplikat, ini kita ganti dengan email, kemudian duplikat lagi, kita ganti dengan password. Oke, sekarang kita save, sekarang kita lihat hasilnya di browser. Kita cek, nah di sini sudah seperti ini ya. Passwordnya masih menggunakan enkripsi MD5 ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau tahu password aslinya bisa kunjungi di sini. Decrypt MD5, kemudian pilih yang ini ya, pilih yang ini. Selanjutnya silakan teman-teman pastekan password yang dari sini ya. Kemudian pastekan di sini, klik tombol decrypt. Nah, nanti akan ditampilkan password aslinya adalah ini ya, admin. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan melakukan modifikasi pada ini ya, pada header tabel. Saya akan beri warna hitam, kemudian tulisannya ini kita ganti warnanya menjadi warna putih. Oke, sekarang kita ke file view.php. Oke, di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah bg dark. Kemudian di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah tag dash white. Oke, seperti ini. Kita ganti, ini adalah data pengguna. Oke, di save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah tombol tambah pengguna gitu ya. Nah, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Nah, kemudian di sini kita buat tag A atau link gitu ya. Kemudian di sini kita beri namanya adalah tambah pengguna. Oke, jangan lupa di sini kita kasih kelas. Kelasnya adalah btn dark seperti ini. Oke, silakan di save. Sekarang refresh lagi di browsernya. Oke, akan ada seperti ini ya, tombol seperti ini. Kemudian kita kasih jarak dari ini ke bawah gitu ya, dari tombol ke tabelnya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan margin bottom dash 4. Oke, seperti ini. Coba di save dulu, kemudian di refresh lagi di browsernya. Oke, sudah ada jarak seperti ini. Kalau jaraknya kejauhan, bisa teman-teman kurangi, ini menjadi 3 seperti ini ya. Oke, di save, selanjutnya kita refresh lagi di browser. Oke, sudah seperti ini. Oke, misalkan teman-teman mau menambahkan icon di tombolnya, teman-teman bisa cari di sini di template. Oke, misalkan kita cari plus seperti itu ya. Oke, misalkan kita mau pakai yang ini ya. Oke, ini kita bisa copy, kemudian di sini kita tambahkan tag i, kemudian kita kasih kelas fa, kemudian kita pastikan nama dari icon yang sudah kita copy tadi. Oke, seperti ini. Silakan di save, kemudian kita kembali ke browser, ke website kita, kemudian kita refresh. Oke ya, di sini sudah ada icon plus seperti ini. Oke, selanjutnya adalah ketika kita klik tambah pengguna, maka nanti akan tampil form untuk tambah pengguna baru gitu ya. Oke, sekarang kita arahkan linknya, yang di bagian href ini kita arahkan ke controller pengguna gitu ya. Oke, teman-teman bisa tuliskan seperti ini, phpb, kemudian kita arahkan ke folder administrator, kemudian ke controller pengguna, kemudian kita arahkan ke function form underscore pengguna. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita buat function form underscore pengguna ini di dalam controller pengguna. Selanjutnya di bawahnya function index ini kita buat public function dengan nama form underscore pengguna. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita copy aja dari atas ini ya, kita copy karena kita butuh
template menu, dan footer. Oke, kita copy dari sini, kemudian kita paste, kemudian kita hapus untuk ini ya, kita hapus, kemudian kita ganti pemanggilan filenya ke file form seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita refresh di browser. Sekarang kita klik pada menu tambah pengguna atau tombol tambah pengguna ini. Oke teman-teman, sekarang akan terjadi error seperti ini ya. Error ini error seperti yang biasa karena kita belum membuat file form.php yang ada di dalam folder pengguna yang ada di dalam folder admin. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita buka dulu sidebar yang sebelah kiri. Kemudian kita cari folder views. Oke, yang ini ya. Kemudian di folder admin, di dalam folder pengguna ini kita buat new file, kemudian kita beri namanya adalah form.php. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita coba ketik sembarang di dalam file form.php nya. Oke, misalkan selamat datang. Oke, seperti ini ya. Kita save. Sekarang kita kembali ke browser. Oke, sekarang kita refresh. Sekarang tidak ada error dan menampilkan teks selamat datang seperti ini. Artinya pemanggilan file form.php-nya sudah berhasil dilakukan. Oke teman-teman, sekarang isi dari file view.php ini kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam file form.php. Oke, ini teman-teman boleh hapus, kemudian kita pastekan. Kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Nah, kemudian di sini ada yang perlu kita hapus. Ini kita hapus. Selanjutnya kita hapus juga dari tabel ini sampai ke penutup tabelnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman save. Kemudian sekarang kita coba refresh di browsernya. Oke, ya, tampilannya sudah seperti ini. Yang pertama kita akan ganti judul dari ininya. Ini kita ganti dengan form tambah pengguna. Oke teman-teman, selanjutnya kita kunjungi websitenya Bootstrap. Teman-teman buka di sini Bootstrap 4 seperti ini ya. Kemudian klik link paling atas. Selanjutnya di pencarian ini kita ketikkan aja form. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman pilih form yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini banyak sekali pilihan contoh formnya seperti ini ya. Oke, sekarang saya akan menggunakan form yang paling simpel aja, yang paling atas ini. Silakan teman-teman bisa klik pada tombol copy yang di sini. Kalau sudah, kita kembali ke Visual Studio Code, kita pastekan di dalam cut body ini. Oke, sebelum kita apa-apakan, sekarang kita rapikan dulu codingannya ya. Seperti biasa ya teman-teman, kita gunakan Ctrl-Alt-F di keyboard. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Sekarang kita refresh di browsernya, di website kita. Oke ya, tampilannya sudah seperti ini. Kita akan hapus bagian ini sampai ke bawah, kita ambil contoh yang email aja. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita hapus baris kode mulai dari sini sampai ini ya, kita hapus. Selanjutnya untuk ini kita hapus juga. Kita rapikan dulu ya. Oke, seperti ini. Yang pertama kita hilangkan dulu for ini karena kita tidak butuh ya. Kita hapus. Kemudian kita hapus juga mulai dari ID ini sampai ini. Oke, kita hapus jadi seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita ganti untuk labelnya ini menjadi nama seperti itu. Kemudian untuk tabnya kita ganti menjadi tag. Jangan lupa kita kasih name di sini. Name-nya adalah nama underscore admin. Oke, seperti ini. Kemudian di placeholder ini kita ganti masukkan nama. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman copy yang bagian ini, kita duplikat. Oke, seperti ini. Yang kedua yaitu email. Jangan lupa kita ganti juga di name-nya adalah email. Kemudian kita ganti yang ini adalah password.
name-nya kita ganti juga menjadi password. Nah, yang terakhir ini adalah upload foto. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk name-nya kita ganti menjadi foto. Oke ya teman-teman, ini ada salah ketik, ini bukan tes tapi teks seperti ini. Oke, kita ganti semua. Untuk yang diupload foto, untuk tabnya ini kita ganti menjadi file seperti ini. Oke, di bagian placeholder kita perbaiki. Yang ini adalah masukkan email, kemudian yang ini masukkan password ya. Kemudian yang terakhir upload foto. Oke, seperti ini ya teman-teman. Silakan di save. Kemudian sekarang kita kembali ke browser. Oke, jadinya seperti ini. Kalau misalkan ininya kelebaran gitu ya, teman-teman bisa ganti di sini menjadi misalkan 8 gitu. Silakan di save, kemudian di refresh. Oke, maka jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan merubah nama tombol ini menjadi simpan gitu ya. Kemudian di sini nanti ada tombol batal untuk kembali ke tampilan tabel pengguna ini. Oke, silakan kembali ke Visual Studio Code. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi simpan. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat tag A seperti ini, kemudian kita beri namanya adalah batal. Kemudian di sini kita kasih kelas sama dengan btn dark. Nah, saya maunya teman-teman ketika diklik tombol batal ini, maka nanti akan diredirect ke halaman tabel dari data pengguna. Oke, di bagian href ini kita tulis phpb atau php base gitu ya. Kemudian kita arahkan ke folder administrator, kemudian ke controller pengguna. Oke, seperti ini. Silakan di save. Sekarang kita kembali ke browser. Sekarang kita refresh. Oke teman-teman, sekarang kalau kita klik batal, maka kita akan diarahkan ke halaman tabel data pengguna. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, untuk validasi dari form tanpa pengguna ini, saya tidak akan melakukan validasi dari CodeIgniter, tapi akan saya lakukan validasinya lewat HTML-nya gitu ya. Tapi jika teman-teman mau melakukan validasinya lewat CodeIgniter, caranya seperti yang kemarin ya teman-teman, seperti pada video proses login yang kemarin. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita tambahkan required, artinya inputan untuk nama ini tidak boleh kosong gitu ya. Nah, kita copy, kita tambahkan juga untuk yang di email, kemudian yang di password, kemudian untuk yang di foto. Jadi semua inputan ini tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian untuk yang email kita ganti untuk input type-nya ini menjadi email. Oke, sekarang kita scroll ke atas, di bagian form ini kita tambahkan di sini. Yang pertama adalah method. Metodenya adalah push. Kemudian kita tambahkan action. Kita tulis di sini phpb atau php base gitu ya. Kemudian kita arahkan ke folder administrator. Kemudian ke controller pengguna. Kemudian ke function simpan. Oke, function simpan ini kita belum buat di dalam controller pengguna ya. Oke, di sini jangan lupa ya teman-teman, karena kita perlu mengupload sebuah file atau gambar. Nah, di sini kita tambahkan type sama dengan multipart /form data. Kita save. Sekarang kita pindah ke controller pengguna. Di bawahnya function form pengguna ini kita buat function baru dengan nama simpan gitu ya. Silakan diketik public function simpan. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, yang kita lakukan sekarang adalah kita perlu mengkonfigurasi untuk upload filenya. Nah, silakan teman-teman ke browser. Di sini kita buka websitenya CodeIgniter. Oke, sekarang kita scroll ke bawah, kemudian kita klik pada user guide. Oke teman-teman, sekarang di pencarian ini silakan ketik aja upload seperti ini, ketik upload, kemudian
di enter. Nah, nanti di sini ada file uploading class, ini diklik. Kemudian kita scroll ke bawah, kita contek bagian ininya ya. Teman copy mulai dari sini sampai bagian ini, kita copy. Kemudian kita pindah ke Visual Studio Code, kita pastekan di sini. Oke, jangan lupa kita rapikan dulu codingannya. Oke teman-teman, upload pad ini adalah lokasi tempat kita menyimpan file yang sudah kita upload gitu ya. File atau foto yang kita upload, kita akan simpan ke dalam folder project kita ya, ke folder asset, ke folder image, kemudian kita buat folder baru. Di sini kita kasih nama foldernya adalah pengguna seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita tuliskan asset gitu ya, asset, kemudian image, kemudian ke folder pengguna. Oke, di bawahnya ada allow tabs. Ini adalah ekstensi apa aja yang diperbolehkan ketika kita mengupload filenya gitu ya. Nah, di sini kita akan gunakan dua, yaitu JPG atau PNG. Selanjutnya untuk mengakses, ini adalah ukuran kapasitas dari file yang kita upload gitu ya. Nah, di sini kita jadikan 1024 atau 1 MB gitu ya. Kemudian untuk max width dan max height ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita kembali ke coordinator. Kita perlu mengcopy yang ini ya. Silakan teman-teman copy bagian ini. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita taruh di bawahnya. Oke teman-teman, di bagian ini kita harus ganti ya. Kita harus samakan dengan yang di form. Nah, yang di sini kan name yang di foto adalah foto gitu ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Selanjutnya kita kembali ke browser, ke coordinator. Nah, kemudian kita kopikan aja codingan yang ini ya. Kita copy, kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita pastekan di sini. Kita buat $filename terlebih dahulu. File_name sama dengan, kemudian kita pastekan ini ya. Kalau sudah, sekarang di bawahnya ini kita buat array. Kita buat array seperti ini ya. Oke, kemudian kita ganti nama array-nya dengan data seperti ini. Kemudian ini kita enter, yang ini kita juga enter. Yang pertama di sini kita tulis nama _admin. Kemudian di sini kita tulis $this input push nama _admin. Oke, seperti ini. Kemudian kita duplikat sebanyak 4 ya. Nah, yang kedua ini kita isi dengan email. Kemudian yang ketiga kita isi dengan password. Oke, yang keempat ini kita ganti dengan foto. Kemudian ini kita hapus, kita ganti dengan $filename, atau teman-teman bisa kopikan dari sini ya. $filename. Kemudian di sini kita isi dengan file_name. Oke, selanjutnya di bawahnya ini kita buat $simpan gitu ya, atau variabel simpan. Kemudian kita isi dengan $this db insert. Oke, yang pertama di sini kita tulis nama tabelnya yaitu admin. Kemudian yang di sini adalah data yang mau kita simpan ke dalam tabel admin ini. Nah, kita bisa kopikan dari $data yang di sini dari array. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, teman-teman, kita rapikan dulu ya untuk codingannya. Kita rapikan dulu. Di bawahnya ini kita buat if gitu ya. If jika $simpan sama dengan true, maka apa yang dilakukan gitu ya. Jika else maka apa yang dilakukan gitu ya. Oke, jika simpannya berhasil, maka yang pertama saya lakukan yaitu membuat flash data. Di sini kita tulis $this session set_flash data. Nah, di sini saya kasih nama flash datanya adalah info. Kemudian pesan yang ingin disampaikan adalah data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan redirect
ke folder administrator, kemudian ke controller pengguna. Oke, seperti ini. Kemudian jika else, jika simpannya gagal, maka saya akan redirect ke form tanpa pengguna itu sendiri ya. Maka silakan teman-teman copy dari sini, kemudian kita paste. Nah, di sini kita tambahkan function form underscore pengguna. Oke, jika sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, ke aplikasi rental mobil kita. Oke, selanjutnya kita coba isi yang pertama namanya adalah rental gitu ya. Kemudian untuk emailnya adalah rental@gmail.com. Kemudian passwordnya 123456. Kemudian coba kita upload foto. Kita akan gunakan foto yang ini ya, kita coba ini. Kemudian sekarang klik tombol simpan. Oke teman-teman, sekarang datanya sudah berhasil disimpan di nomor 2 ini ya, namanya rental, kemudian emailnya ini, kemudian passwordnya ini. Nah sekarang kita cek fotonya ya, fotonya di folder pengguna. Nah sekarang fotonya sudah masuk ke sini, tinggal nanti kita tampilkan di tabelnya yang di sini ya. Oke teman-teman, di sini ada kekurangan. Nah harusnya di bagian password ini inputan passwordnya harusnya dienkripsi ya, menggunakan enkripsi MD5. Nah di sini masih belum terenkripsi. Kemudian tadi flash datanya juga tidak berfungsi ya, tidak tampil info dari flash data yang sudah kita buat gitu ya. Oke, sekarang kita akan perbaiki. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Yang pertama, kita akan perbaiki dulu untuk bagian password. Oke, silakan ke controller pengguna. Kemudian di sini di bagian password ini, di sini kita tambahkan MD5 gitu ya. Kemudian kita pindahkan ini ke dalam sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memperbaiki bagian flash datanya. Silakan kita ke view.php. Nah, sekarang kita contek aja dari file form_login yang kemarin. Oke, sekarang kita buka sidebar yang sebelah kiri. Kemudian sekarang kita buka kembali file form_login ini. Oke, sekarang kita tutup sidebarnya. Oke, silakan teman-teman copy ke file menu.php. Sebelumnya penutup dari head ini ya, kita copy di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke form login lagi. Nah, kita kopikan script ini, kemudian kita pastekan di dalam file view.php. Oke, kita pastekan di paling bawah. Yang pertama kita ganti ikonnya menjadi sukses gitu ya, biar centang hijau. Kemudian title-nya ini kita ganti menjadi sukses seperti ini. Kemudian untuk teksnya ini karena nama flash datanya info, maka kita biarkan info seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita close file form_login ini. Kita close saja. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke browser, ke aplikasi kita. Sekarang kita refresh. Sekarang kita klik pada tombol tanpa pengguna. Nah, di sini kita masukkan sembarang ya, misalkan testing seperti ini, kemudian emailnya adalah testing@gmail.com. Kemudian passwordnya kita masukkan misalkan testing juga seperti ini. Kemudian kita pilih foto, kita pilih fotonya misalkan yang ini ya, kita pilih ini, kemudian kita open. Nah, selanjutnya kita klik tombol simpan. Oke teman-teman, suite alertnya sudah berfungsi seperti ini ya. Kemudian di bagian password ini kita sudah berhasil mengenkripsinya menggunakan MD5 gitu ya. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan menampilkan fotonya di sebelah sini ya. Kemudian nanti kita tambahkan kolom lagi untuk aksi. Nah, aksi ini nanti bisa edit, bisa delete gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke file view. Oke, sekarang kita fotonya tampilkan setelahnya nomor ya. Nah, di sini kita buat TD, kemudian kita tulis tag img, kemudian kita tulis phpb. Kita arahkan ke folder asset, ke folder image, kemudian ke folder pengguna. Oke,
Oke, sekarang kita panggil gambarnya ya. Kita ketikkan di sini phpp atau php echo gitu ya. Kemudian kita tulis $row, kemudian foto seperti ini. Oke, sekarang kita coba save. Sekarang refresh lagi di browsernya. Oke, sekarang gambarnya sudah tampil seperti ini ya. Kalau gambarnya kebesaran, teman-teman bisa menambahkan di sini width gitu ya. Width-nya misalkan dijadikan 60 seperti ini. Silakan di save, kemudian di refresh lagi di browsernya. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau kekecilan, teman-teman bisa ganti misalkan menjadi 80. Nah, oke, seperti ini. Oke, teman-teman, inputan yang terakhir gambarnya tidak tampil ya. Sekarang kita cek ke dalam folder pengguna. Nah, ternyata di sini tidak ada gambar yang terakhir kita upload. Nah, sekarang kita coba cek ke dalam tabel admin kita di dalam database. Nah, di sini nama fotonya sudah kesimpan di file foto ya. Nah, kenapa fotonya tidak kesimpan ke dalam folder pengguna? Nah, ternyata foto yang kita upload yang ini ya, itu kapasitasnya adalah 1,63 MB. Nah, sementara tadi kita konfigurasi untuk maksimal upload filenya adalah 1 MB. Makanya ketika kita ngupload file atau gambar yang melebihi kapasitas yang kita tentukan, maka foto itu tidak akan tersimpan ke dalam folder yang kita tentukan atau ke dalam folder pengguna. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan membuat satu kolom lagi di sini ya, kolom aksi. Yang di aksi ini nanti ada edit, kemudian ada delete juga. Oke, sekarang kita ke file view.php. Jangan lupa di sini kita tambahkan ya, setelah nomor ini adalah foto seperti ini. Kemudian kita buat lagi TH yang terakhir di sini, kita beri dengan nama aksi. Oke, sekarang kita scroll ke bawah, kemudian di sini kita buat TD satu lagi ya. Kemudian di dalamnya kita buat tag A. Yang pertama kita beri namanya edit. Selanjutnya kita duplikat, kemudian kita ganti namanya menjadi delete. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke, di sini sudah ada aksi, kemudian sudah ada tombol edit dan delete. Oke, sekarang kita akan memberi warna pada tombol edit dan tombol delete. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman kita tambahkan kelas yang nama kelasnya adalah btn success. Kemudian kita tambahkan kelas lagi btn sm gitu ya. Dan selanjutnya ini boleh teman-teman copy, kita pastikan di sini. Kemudian kita ganti untuk btn success-nya dengan btn-danger. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Oke teman-teman, untuk tombolnya sudah jadi seperti ini ya, tapi tombol ini masih belum bisa difungsikan karena kita belum mengarahkan ke controller manapun gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Meskipun videonya lumayan panjang, semoga teman-teman semuanya tidak ada kendala gitu ya. Kalau teman-teman ada kendala atau error, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa di video berikutnya.